Yakin aku ora kuat. Oke, halo apa kabar kaum halo deh. Halo. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Soundsmokers. Jadi kita yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan, dan dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar. Ayo, Oke. dijaga mulutnya masih pagi. Masih pagi, nggak boleh bilang Anjir. Masih keluar maksud. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sebuah film asal Prancis yang berlatar tahun 1963 berjudul Happening. Yang merupakan judul bahasa Inggris dari Le Evenement. Alkalin. Iya, susah bacanya. Susah. Pokoknya jadi film tentang dedek-dedek gemes satu ini dikenal menegangkan jiwa sekaligus batang di bawah cumbi kalian. Apalagi penampilan super panas dari De Anna Maria Bartolomeo. Mantap. Iya. Bartolomei yang bikin kita giler saat nontonnya. Apa itu? Ininya ini apa? Oke, daripada penasaran pengen lihat yang ranum-ranum, mending kita langsung mulai aja. Oke, tarik mon. Ke modal. Di awal film kita diperkenalkan dengan dedek-dedek bernama Anne Daskechen. Ya gue lah, dasmu. Iya, pokoknya itu. Jadi kita panggil saja Anne ya. Selain cantik dan menggemaskan, Anne juga goyang. Pas lagi dugem di pesta sekolah, kita bisa lihat cowok-cowok pada naksir sama Anne. Tapi Anne gak terlalu tertarik. Dia memilih duduk-duduk dan minum kuku bima bareng temannya yang bernama Jean. Meskipun suka dugem dan jago goyang, Anne adalah siswi brilian di sekolahnya. Dia sebentar lagi akan menjalani ujian akhir Chunin dan akan segera masuk ke perguruan tinggi. Ninja ternyata. Anne punya dua teman baik yang bernama Helen dan juga Brigitte. Mereka sangatlah dekat dan sudah biasa berbagi permen karet walaupun udah terkontaminasi jigong. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kita dikasih tahu kalau Anne udah 3 minggu. Tapi Anne belum sadar soal hari itu. Apanya 3 minggu? Ku hamil Hamil duluan. Sudah 3 minggu. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Anne menjadi sering gak enak badan dan lemas. Anne pun bertanya pada rumput yang bergoyang, "Aku kenapa ya?" Anne pun pulang ke rumah orang tuanya untuk berlibur sebentar. Selama sekolah, Anne tinggal di asrama, jadi jarang pulang. Ayah dan ibu Anne sangat merindukan dia. Merasa masih tidak enak badan, Anne pun pergi ke dokter yang selalu dia kunjungi dari kecil. Anne disuruh buka baju saat pemeriksaan. Pak dokter malah mencet-mencet perut Anne, padahal gua pengen ikut. Lalu menyuruh Anne membuka cangcutnya. Pak dokter pun langsung ngecek apem milik Anne, lalu berkesimpulan, Ni à moi ni à qui que ce soit. De celles qui ont tenté leur chance et elles meurent dans d'atroces souffrances. Ternyata Anne akhirnya tahu kalau dia hamil. Saya pun panik dan dia juga panik dan mau aborsi. Tapi Pak dokter gak mau bantu karena itu melanggar peraturan negara dan juga agama. Anne pun jadi sering murung dan diam saat bersama teman-temannya. Tak jarang dia cuman bengong. Aguirre ou Prémagout? Ago, Agis. Di kamarnya, Anne jadi sering ngaca untuk melihat perutnya yang kini membuncit. Dia juga mulai pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku tentang rahim dan juga apem. Waktu pun terus berputar, seperti roda beca yang di kayu. Waktu terus berputar seperti roda beca yang terus di kayu. Kini kehamilan Anne sudah 4 minggu. Diam-diam Anne pergi ke dokter kandungan. Di sana dia menguping obrolan ibu hamil sambil overthinking. Wow. Anne datang ke situ dengan memalsukan tanggal lahir. Dia juga ngaku anak kuliahan, padahal dia baru kelas 3 SMA. Anjay. Pas dia bilang ingin melanjutkan studinya, sang dokter langsung mengusirnya. Tapi Anne maksa dan akhirnya dikasih resep obat yang bisa bikin apemnya menstruasi. Oke. Kemudian Anne membeli obat itu dan menyuntikkan ke paha. Wow, mulus sekali. Anne menahan rasa sakitnya dengan menarik napas secara teratur.
Keesokan harinya di sekolah, Anne memperlihatkan sebuah foto seorang Mokondo yang lagi mengejut ibu-ibu. What? Gimana? Brigitte mengatakan kalau itu bisa jadi skandal di sekolah. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia sudah belajar tentang bercocok tanam sejak umur 10 tahun. Oke. Brigitte pun mempraktikkan cara yang baik dan benar dalam bercocok tanam, terutama posisi WOT alias Wedo on top, menggunakan guling. Oke, gue pengen jadi guling. Et le but? Brigitte malah mendesak keenakan. Helene yang polos terlihat bingung, sementara Anne malah melamun memikirkan nasibnya yang begitu malang. Aduh. Di minggu kelima, Anne mulai sering muntah-muntah. Jabang bayinya sedikit demi sedikit sudah bertumbuh besar. Anne sudah tidak berselera untuk menjulit. Walaupun dia sendiri tetap ikutan Brigitte dan Helene menjulit sambil melihat cokan-cokan yang pada main bola. Di sini Anne berusaha memberi kode bahwa dia hamil, tapi kedua sahabatnya tidak mengerti. Iya, beko. Anne juga merasa akan dijauhi Brigitte dan Helene kalau sampai mereka tahu. Jadi akhirnya dia memilih untuk tidak memberi tahu ke mereka. Oke. Keesokan harinya di kelas, Anne terus melirik ke arah Jean, temannya yang mungkin bisa membantu dia. Tapi setelah Jean dikasih tahu bahwa Anne hamil, cowok itu langsung cabut dan gak bisa bantu. Tapi akhirnya Jean mengajak Anne ke rumahnya setelah dia dibuntuti terus sama Anne. Anne pun akhirnya menceritakan cowok yang mengejotnya. Ternyata cuma cinta satu malam. Oh indahnya. Meski sudah begitu, Jean tetap tidak bisa membantu Anne. Dia mau membantu Anne kalau dia boleh merasakan apa milik Anne. Awalnya Anne nolak, tapi akhirnya mereka bercocok tanam malam itu. Bajingan Jean Ash. Karena gerak-geriknya Anne mulai dicurigai oleh teman-teman seasramanya, terutama ketika mereka mandi bareng, perubahan fisik Anne pun kelihatan. Apalagi ditambah gigitan mau Jean saat menggonjotnya juga membekas. Anjay. Di samping itu, Anne semakin merasa terpuruk. Dia cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi kenyataan bahwa masa depannya mungkin aja suram. Antara dia putus sekolah dan ngurus bayi atau dipenjara karena aborsi. Tidak hanya itu yang membuat Anne sedih, nilainya di sekolah pun anjlok sampai Pak Guru kecewa. Anne tidak bisa membuat alasan ataupun berkata jujur, dia cuma bisa berusaha menerima. Stres karena nilainya anjlok, Anne pun langsung ngedugem sendirian. Banyak cowok yang ngajakin dia goyang, tapi dia menolak. Dia cuma nerima cowok ganteng yang buluk diharapkan ngaca. Dan pas lagi joget bareng cogan, tiba-tiba seseorang mengajaknya pergi. Cowok itu ternyata dari ekskul pemadam kebakaran. Ekskul pemadam kebakaran, goblok. Tapi pas mau diajak pergi, Brigitte dan Jean melarangnya. Anne pun diajak Brigitte untuk balik ke kamar. Di kamar, Anne akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia mengatakan kalau dirinya sedang hamidun dan dia mau aborsi. Helen dan Brigitte pun prihatin, tapi gak bisa bantu apa-apa karena mereka gak mau dibui. Anne pun benar-benar sendirian sekarang. Keesokan harinya, Anne membulatkan tekad untuk menelpon Mokondo yang menghamilinya. Namanya adalah Maxim. Dia mengatakan yang sejujurnya pada Maxim. Sementara itu, Maxim cuma haheho di telepon. Di akhir pekan, dia pulang ke rumah. Di rumah, dia bantuin ibunya cuci piring. Tapi karena cuci piringnya nggak bersih, sang ibu menyuruhnya belajar saja. Anne tidak mendengarkan ibunya. Sang ibu pun ngambek. Dia nggak mau anaknya gagal ujian. Anne bukannya nurut, malah ngelawan. Akhirnya dia ditempeleng sama ibunya yang punya ilmu kanuragan itu sampai kepalanya muter. Anne sadar betul dia tidak bisa minta tolong ke siapapun lagi. Dia pun memutuskan untuk mengobel-ngobel apemnya dengan besi yang dipanaskan. Tujuannya agar janin yang di perutnya itu mati. Dia mati-matian menahan rasa sakit agar orang rumah tidak ada yang tahu. Besoknya dia menemui lagi Pak Dokter yang dia percaya. Sayangnya Pak Dokter bilang si jabang bayi ini belum mati. Pak Dokter menyayangkan keputusannya pergi ke dokter kandungan lain yang memberinya obat itu.
Obat yang ternyata malah bikin si jabang bayi semakin kuat. Dalam hati, Anne menganjing-anjingi dokter kandungan yang memberinya obat tersebut. Anne berpikir mungkin Maxim dapat membantunya mencari jalan keluar. Jadi dia mendatangi Maxim di luar kota. Maxim pun kaget ketika mendengar bahwa percobaan aborsi Anne gagal. Mokondo ini tidak bisa memberinya solusi, ya karena dia cuma Mokondo. Maxim malah ngajakin Anne healing di pantai. Anne gak habis pikir, saya pun juga. Dia pun secara tidak langsung mengacam akan bunuh diri dengan berenang di arus yang sedang tinggi. Maxim pun mengejarnya. Malamnya, Anne adu bacot dengan Maxim yang otaknya cuma segede biji salak itu. Anne pun pengen solusi, tapi Maxim gak mau banyak mikir. Akhirnya Anne memilih cabut dari tempat Maxim. Di sekolah, Anne menjadi sering gak fokus. Dia biasanya menjawab pertanyaan Pak Guru. Sekarang menjadi tidak ada bedanya dengan anak yang sepanjang kelas kerjaannya cuma ngupil. Sekarang umur kehamilannya udah mencapai 10 minggu. Seperti janjinya, Jian membantu Anne. Dia mempertemukan Anne dengan Letitia, cewek yang pernah aborsi juga. Letitia bilang kalau dia dibantu oleh seorang ibu-ibu profesional bernama Madame Riviere. Menggugurkan di tempat ibu itu sih aman, tapi selalu ada resiko masuk rumah sakit dan biayanya sangat mahal, sekitar 400 francs. Anne harus putar otak untuk mencari duit sebanyak itu. Akhirnya Anne pun menjual barang-barang berharganya, termasuk novel favorit dan kalung emasnya. Dia menjual itu sendirian karena Brigitte dan Helen menjauhi dirinya sekarang. Anjay. Setelah itu Anne menghubungi tempat Madame Riviere untuk memastikan alamat dan waktu aborsinya. Malamnya Anne pun minum-minum kuku bima lagi bersama cowok ekskul pemadam kebakaran tempo hari. Melihat Anne yang kelihatan sedang bersedih, cowok itu pun mengajak Anne ke suatu tempat untuk bercocok tanam ria. Anne memang butuh kehangatan malam itu. Kesepian itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Wahai kaum-kaum ejakulasi dini. Setelah bercocok tanam, Helen tiba-tiba masuk ke kamarnya dan Helen mengatakan kalau dirinya pernah pacaran sama om-om dan bercocok tanam dimanapun mereka bisa, termasuk di gudang. Dia merasa bisa memahami Anne. Helen mendukung penuh apapun pilihan yang akan dipilih Anne. Mereka pun akhirnya berpelukan seperti Teletubbies. Anne pun mengunjungi orang tuanya lagi. Dia pura-pura terlihat bahagia padahal jantungnya lagi dak-dik-duk-dor. Secara random, Anne memeluk ibunya dan sang ibu pun seperti bisa merasakan perasaan sedih kepada anaknya. Dia cuma bisa berbesmili melihat anaknya. Anne pun akhirnya pergi ke tempat aborsi. Dia ke sana sendirian. Tempat itu ada di sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Madame Riviere mempersilahkan dia masuk. Anne langsung ditanyai beberapa hal untuk membantu proses aborsinya. Dia juga langsung bayar 400 francs secara tunai karena nggak bisa GoPay soalnya. Setelah itu Anne disuruh ngangkang oleh Madame Riviere. Madame pun menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu dia langsung mengobok-obok apa milik Anne. Anne pun gak boleh berteriak karena tetangga rempong sebelah bisa dengar. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakitnya. Tidak sabar menunggu janinnya keluar, Anne pun mengobel-ngobel apemnya. Tapi janin itu tidak kunjung keluar. What the fuck? Gimana Anne? Anne, kenapa kamu gemesan? Anne datang lagi ke sekolah setelah dia bolos. Dia minta tolong ke Pak Guru agar memperbolehkan dia ikut kelas terakhirnya, supaya dia bisa ikut ujian. Anne juga mengatakan sejujurnya bahwa dia hamil dan tidak bisa fokus. Pak Guru pun merasa simpati dan memberinya bahan untuk belajar mandiri. Karena janinnya tidak kunjung keluar, Anne pun mendatangi Madam lagi. Madam bilang dia tidak bisa membantu kecuali Anne mau nanggung resikonya sendiri. Kemudian Anne pun langsung setuju. Setelah melakukan percobaan aborsi lagi, malam itu Anne kesakitan sampai tidak bisa menahannya. Teman sekamarnya, Olivia, pun khawatir. Anne langsung lari ke kamar mandi. Di sana janinnya akhirnya keluar. Anne meminta Olivia mengambil gunting untuk memotong janinnya. Setelah dipotong oleh Olivia, kondisi Anne semakin parah. Olivia panik dan akhirnya memanggil tenaga medis di asrama. Anne pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Anne ini keguguran, bukan aborsi. Ini artinya Anne tidak akan dipenjara dan bisa mengikuti ujian. Alhamdulillah.
Di akhir film kita akan melihat Anne akhirnya bisa mengikuti ujian akhir dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan akhirnya film pun tamat. Tamat anjing. Oke. Perjuangan yang cukup ya. Oke, aku gak tahu endingnya harus senang apa sedih ya. Oke, akhirnya dia bisa ujian nih, bener. Tapi Kukira dia akan melahirkan bayi kecil imut yang sehat. iya, terus bayinya bisa jalan-jalan gitu. Iya, bayinya Umur bisa 5 tahun udah bisa ngangkat truk. Iya, bayinya bisa mengeluarkan jutsu terlarang. Bisa nyegel Kyuubi. Iso Naruto bareng. Jadi film ini tuh ngajarin kita untuk selalu menggunakan pengaman saat bercocok tanam, karena kalau tidak nanti jempol kaki putus kena pacul. Ini bener sih. Benar. Kalau bercocok tanam kan kita memang harus menggunakan pengaman gitu, karena lagi macul. Kena jempol kaki kan lumayan. Maksudnya ki bercocok tanam temenan. Bercocok tanam temenan, pikiran kalian kemana? Masa di ini orangnya suci, tak suruh nulis on smoker. Bangsa. Dia mau karena katanya pengen nakal. Oh, bercocok tanam tenenan. Andi, kalau antum itu sudah orangnya berjalan lurus, jangan macam-macam di sound smoker. Sudah, kamu tuh udah bener nulis RPUL aja udah. Repul anjing, awasnya. Udah. Ya oke deh, mungkin untuk kalian para dedek-dedek gemes di luar sana ya, pokoknya jangan mau diajak main sama kaum halode, mas-mas yang kaum halode, atau biasa yang bilang gak apa-apa kok, gua akan tanggung jawab. Enggak, kepalanya doang dong. Enggak, jangan mau. Tidak ada sejarah masuk kepala doang, tidak ada. Awalnya memang kepala doang yang masuk, sisanya sebadan mereka masuk, coy. Tutuplah, Mat. Pokoknya begitulah ya. Jadi kita Mat di sini undur diri. Dan Emon undur-undur. Jadi langsung aja. See you next time. Jangan lupa tombol subscribe, oke? Lice dan Comen dimanapun terserah. Iya, selain cantik dan menggemaskan, Anne juga goyang. Mas, kan bisa diganti dengan Anne juga lagi menari. Maksudnya ini kenapa Anne juga goyang? Kenapa? Ini bukan hal penting gitu. Dia kan cuma ingin main bersama teman-temannya. Goyangnya sih pasti include gitu kalau di sana. Ya suka gitu sih. Asulandi bajingan. Bentar lagi akan menjalani ujian akhir Chunin dan akan segera masuk ke perguruan tinggi. Ninja ternyata. Bajingan. Perasaan ujian akhir tidak ada cunin-cuninnya di situ, bangsat. Kenapa tiba-tiba Anne jadi ninja, bangsat? Kagebun si anjing. Ada tiba-tiba ngeluarin Rasengan. Malah ganti film jadi Naruto, bangsat. Anne punya 2 teman baik, Sasuke dan Sakura. Ternyata dia hamil sama siapa? Sama angin tadi. Sama Pak Dokter. Dokternya baru mencet dia. Hamilnya udah kemarin. Emang bisa gitu kayak nyicil dulu DP gitu apa gimana? Pak Dokter ki bisa meriksa cewek-cewek begini? Iya, emang katanya kalau asal itu nih ya, kalau serabi lempit kalau kau tiup agak buka-buka dikit itu artinya hamil. Ini kesimpulan macam apa? Zat. Pak Dokter mau meriksa Mbak, boleh ininya nyebut apa ya? Apa mbaknya saya tiup boleh? Oh ini nggak gerak kok Mbak, jenengan nggak apa-apa, nggak hamil goblok. Keesokan harinya, Anne membulatkan tekad untuk menelpon Mokondo yang menghamilinya. Namanya Maxim. Dia sekarang sedang menunggu orderan dan sedang mengantarkan penumpang. Bangsat. Sebenarnya Maxim gak akan pola anjing. Brigitte mengatakan kalau itu bisa jadi skandal di sekolah. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia sudah belajar tentang bercocok tanam sejak umur 10 tahun. Oke. Oh, wow. Pantesan orang luar pinter-pinter ya. Ternyata mereka start sejak dini. Iya juga ya. Pantesan nih pinter-pinter sudah apa jenenge? 10 tahun wis itu bahasa Prancis loh. Iya, keren. Ini bapakku gelem guyu loh ini. Anjing. Mas keren ini, bertato, keren, punya tindik. Guyonannya adalah bokap-bokap. 1 sampai 10 kalian berapa? Coba nilai Mat.